Di pelosok barat Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Gubernur Jambi Al-Haris hadir tidak hanya untuk meninjau, tapi juga tinggal bersama warga. Program ini disebut Pertisun, Perjalanan Pejabat Tidur di Dusun. Bersama Bupati Kerinci Monadi, Gubernur Jambi Al-Haris meninjau kondisi jalan penghubung antara 3 desa, yakni Pasir Jaya, Lebuk Tabun, dan Sungai Kuning. Jalan di Renah Pemetik ini menjadi perhatian serius dan akses yang rusak parah telah lama menyulitkan mobilitas dan menghambat perekonomian warga.
Baik, rekan-rekan media, kita mengetahui bahwa dalam Astacita Bapak Presiden, di dalamnya ada bagaimana kita Indonesia itu ketahanan pangannya tercapai. Artinya adalah Indonesia 2027 ditargetkan tidak lagi mengimpor beras. Oleh karena itu tugas kita, pemerintah dan seluruh jajaran harus bekerja maksimal. Luasan sawah kita itu kembali kita buka lagi. Petani kita kembali kita benahi, bimbing mereka yang tadinya panen sekali, kalau bisa 2 kali ke depannya. Ya, sehingga produksi bisa meningkat, kemudian juga petani juga penghasilannya juga bisa baik ke depannya, sehingga target Indonesia 2027 pemerintah Indonesia targetnya Indonesia tidak mengimpor beras lagi, Indonesia swasembada pangan, insya Allah tercapai. Nah, maka kuncinya ada pada petani kita ini. Nah, Kerinci, daerah yang merupakan di Jambi ini penghasil terbesar padi kita, ya gabah kita. Lalu karena itu kita berharap Kerinci ke depan pertama tidak ada lagi mengubah fungsi lahan kita. Lahan sawah jangan lagi dirubah dengan hal lain. Ya, karena ini berpengaruh kepada hasil produksi daripada petani kita ke depan. Yang kedua, yang tadinya mungkin 1 kali musim tanam, kita rubah ke depan kalau bisa 2 kali musim tanam. Nah, sehingga produksi bisa meningkat. Yang ketiga, kita berharap semakin hari petani kita itu semakin berkualitas pengetahuannya, menggunakan mekanikal, ya, sehingga memang teknologi modern dan diterapkan di petani kita. Itu kita harapkan. Oke. Kan ada bantuan pemerintah Provinsi Jambi, Pak? Iya dong, tadi udah ada kita bantu bibit, tadi kan bibit, kemudian juga hand dryer semua, tadi ada kita bantu semua, ya. Itu bibit tadi berapa, Pak? Wah, berapa tadi? 20.000 tadi berikan, ya. Oke. Malam itu bukan hanya lampu dusun yang menyala, tapi harapan masyarakat juga menyala. Melalui dialog terbuka, Gubernur mendengar langsung keluhan warga jalan rusak, keterbatasan fasilitas pendidikan, ekonomi lokal yang belum berkembang. Tidak hanya meninjau, Gubernur juga melakukan aksi nyata. Sebanyak 5.000 ekor benih ikan dilepaskan ke batang sungai Ulu Tebo. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan sektor pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perikanan.
Rekan media, malam hari ini saya dan Bupati Kerinci, juga Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda, dan juga seluruh pejabat kami dari Pemprov, ya, para staf ahli, asisten, para kepala dinas. Ini kami melakukan kunjungan kerja di Kerinci dan langsung berkunjung ke desa Pasir Jaya. 3 desa di daerah Napmeti ini, Pasir Jaya, Lubuk Tambun, dan juga Sungai Kuning. Nah, tujuan kita adalah kita ingin langsung melihat kondisi masyarakat yang ada di daerah ini. Bagaimana kondisi ekonominya, infrastruktur jalannya, pendidikan, dan semua. Nah, agar supaya saya dan Pak Bupati berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana membangun 3 desa ini. Paling tidak akses jalan menuju ke sini itu sudah harus kita pikirkan. Insyaallah kami dari Pemprov nanti akan membantu Pak Bupati agar nanti 3 desa ini nanti kita buka akses ekonomi yang baik bagi masyarakat. Sebab kalau kita lihat cita Pak Presiden Prabowo Mas Gibran, jelas sumber ekonomi yang bisa kita buka, aksesnya kita buka. Apalagi nanti lahan masih luas di sini. Petani kita masih mungkin sekali mengembangkan pertaniannya. Dan hasilnya nanti bisa mereka jual sampai ke Jambi. Tadi belum bisa tanam kol petani kita. Karena khawatir nanti kalau tanam kol nanti jarak angkut dari sini ke kota Sukabumi, ke Kerinci, ke Jambi itu sekian puluh jam. Sampai Jambi nanti busuk barangnya. Nah, kalau jalannya mulus, ini yakin saya banyak hasil produksi yang di sini nanti bisa kita jual ke luar daripada Jambi bahkan nantinya. Itu kita harapkan, ya. Sehingga nanti kita berharap, nah, daerah ini juga bisa mendukung ketahanan pangan kita. Karena Pak Presiden juga jelas bahwa pangan beliau mentargetkan tadi ada sawah-sawah di sini, ya kan? Nah, Pak Presiden menargetkan 2027 dengan Pak Julhas itu kita tidak lagi namanya impor beras. Indonesia swasembada beras. Kalau sawahnya lancar semuanya, petani di sini tidak hanya makan untuk mereka, tapi bisa jual, ya. Mereka bisa jual gabah nanti. Nah, inilah harapan kita, harapan dari pemerintah kita ke depan. Nah, kita berharap dengan kami berkunjung ke sini, insya Allah mudah-mudahan ada beberapa hal yang tadi kami catat tadi, dan insya Allah kita akan programkan nanti di tahun 2026 yang datang. Oke. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen memperbaiki akses jalan menuju 3 desa terdampak. Rencana ini akan direalisasikan bersama pemerintah Kabupaten Kerinci mulai tahun 2026. Program Pertisun sejalan dengan cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sumber ekonomi di desa harus dibuka selebar-lebarnya. Jika akses dibenahi, harga komoditas bisa ditekan, petani lebih sejahtera. Gubernur tidak hanya datang untuk melihat, tapi juga untuk merasakan, memahami, dan merancang langkah bersama.